Pokoknya Bapak kirim sesuai schedule ya. Oke, ya thank you Pak. Tuh ribet lah. Jadi lapar aku lah. Oh, ada makanan nih. Kok jadi aneh ya rasa makananku? Kok bau plastik? Aman nggak ya ini plastik untuk tempat makanan? Aman nggak sih? Nggak usah khawatir teman-teman, memang plastik itu banyak jenisnya. Di video hari ini kita akan belajar mana yang aman untuk keluarga Anda gunakan sehari-hari. Kita mulai sekarang. Plastik itu banyak sekali jenisnya, tapi saya nggak mau terlalu melebar. Hari ini saya nggak akan bahas plastik-plastik yang seperti ini. Kita juga nggak akan bahas plastik-plastik seperti pipa ini. Jadi kita fokusnya di plastik yang houseware. Bagi yang belum, jangan lupa untuk subscribe di bawah ini. Dan teman-teman silakan berbagi pengalamannya terkait produk plastik. Bagi komen yang paling menarik, saya akan kirimin 1 set produk dususan gratis. Plastik pertama. Oke, kita mulai ya. Kita bahas jenis plastik. Yang pertama itu adalah jenis yang paling sering Anda temukan kalau ke pasar beli makanan, minuman, cemilan. Itu seperti ini wujudnya. Nah, jenis plastik itu sebenarnya teman-teman pasti bisa lihat kodenya di bagian bawah. Biasanya bagian bawah. Itu pasti ada tulisannya dan juga nomornya. Nah, yang ini kodenya itu PET atau PETE. Nomornya biasa 1. Jenis PET ini jenis yang biasa digunakan untuk kemasan sekali pakai untuk makanan atau minuman. Jadi jangan dicuci terus dipakai lagi, nggak bagus. Dan jenis ini sifatnya pertama dia memang kedap udara. Contohnya ini, botol ini kan ya kedap udara kalau memang full. Terus ini juga jernih, jadi kelihatan langsung bagian dalamnya. Dan yang paling harus teman-teman ingat, jenis PET ini akan melunak pada suhu 80 derajat Celcius. Jadi kalau kena panas ini tidak baik untuk kesehatan. Itu jenis yang pertama, PET. Plastik kedua. Mirip dengan yang pertama tadi, PETE, jenis yang kedua adalah PS. Ini polistirin, biasanya ini digunakan untuk makanan beku, sendok atau garpu plastik, dan kemasan makanan siap saji. Jenis yang ini juga sama, hanya untuk 1 kali pakai, karena ada bahan kimianya, jadi nggak bisa atau tidak direkomendasikan untuk dicuci dan dipakai berulang kali. Bahaya buat kesehatan Anda. Ini akan melunak pada suhu 95 derajat Celcius. Plastik ketiga. Kita lanjut ke jenis plastik yang ketiga. Jenis ini adalah plastik yang paling sering digunakan untuk tempat makan dan tempat minum. Bahkan di meja ini bisa dibilang yang paling banyak, yaitu plastik PP5. Nah, ini bisa kelihatan di bagian bawah, PP5. Ini juga PP5, ini juga PP5, ini juga PP5, hampir semuanya PP5. Kenapa paling favorit? Pertama, dia memang secara permukaan masih tembus cahaya. Bisa dibikin seperti ini, tembus, atau bisa dibikin juga permukaannya doff seperti ini. Kedua, plastik PP5 ini kuat dan fleksibel. Dia tahan terhadap bahan kimia dan juga dia juga tahan terhadap panas. Tapi teman-teman perlu ingat, namanya plastik ada limitnya. PP5 pun juga begitu. Dia akan melunak pada suhu 140 derajat Celcius. Dan kalau kena di atas itu bisa tetap lumer. Pada intinya plastik PP5 ini merupakan bahan yang paling cocok untuk tempat makan dan tempat minum karena dia tahan terhadap kimia dan suhu panas. Beberapa contoh penggunaan plastik PP5, Medina botol. Ini semua menggunakan PP5. Ini juga Marianne Frozen, ini juga sama PP5, ini juga sama PP5, banyak. Bagi yang belum, jangan lupa untuk subscribe di bawah ini, dan teman-teman silakan berbagi pengalamannya terkait produk plastik.
Bagi komen yang paling menarik, saya akan kirimin 1 set produk dususan gratis. Plastik keempat. Jenis berikutnya itu punya kode angkanya 7. Nah, ini ada beberapa jenis lagi. Yang pertama ada SAN, itu akrilik. Yang kedua ada ABS. Yang ketiga ada PC. Dan yang keempat ada nilon. Itu semua angkanya 7 dengan kode masing-masing. Kita akan mulai dari yang SAN dan ABS. SAN dan ABS itu adalah jenis plastik yang baik digunakan untuk kemasan makanan dan minuman karena dia lebih kokoh dan dia juga tahan terhadap bahan kimia. Contohnya di sini adalah Medina Arumi. Ini menggunakan bahan ABS. Nah, ini kelihatan di bagian bawahnya, kode 7. Jadi dia sama akrilik kurang lebih mirip gitu, seperti kaca. Dan contoh yang lain, PC. PC itu karakternya, ini contoh PC, dia juga jernih, hampir seperti kaca. Tapi kalau PC, dia juga punya keunggulan, dia nih anti pecah. Jadi bodinya ini kalau dari bahan PC, kuat sekali, dibanting pun nggak pecah. Contohnya ya ini, PC botol dari Fit Plus dan Medina Coral Topless. Ini dari bahan PC, jadi kalau jatuh atau kebanting, ini nggak usah khawatir, nggak akan pecah. Wah, jauh. Nah, nggak akan pecah. Diapain juga nggak bakal pecah kalau PC. Oke, jenis yang berikutnya yang kodenya nomor 7 itu adalah nilon. Seperti ini. Nah, bahan nilon ini sering digunakan untuk set-set sutil seperti ini. Karena keunggulannya, satu, memang dia lebih lentur, lebih elastis, tapi dia juga tahan terhadap panas yang tinggi. Makanya itu teman-teman kalau punya sutil nilon kan dipakai untuk menggoreng, masak itu lebih aman dibandingkan menggunakan sutil yang dari bahan plastik PP. Itu sering kejadian lagi masak, sutilnya ikut lumer. Nah, gunakanlah nilon. BPA Free dan Food Grade. Tadi kan itu jenis plastik, tapi gimana caranya biar teman-teman lebih yakin memilih produk plastik yang aman untuk makanan atau minuman? Itu gampang. Lihat aja dia ada food grade apa enggak, dan yang kedua dia ada BPA free atau enggak. BPA itu adalah senyawa sintesis yang senyawanya itu dapat ikut larut terhadap makanan dan minuman, jadi berbahaya. Jadi kalau satu produk sudah ada sertifikatnya BPA free, berarti produk itu tidak memiliki kandungan atau senyawa BPA, itu aman. Dan yang kedua ada sertifikasinya food grade. Jadi pastikan produk yang Anda beli untuk tempat makan, wadah penyajian, botol minum dan sebagainya memiliki 2 syarat itu, BPA free dan food grade. Maka dipastikan aman untuk keluarga. Numpang iklan. Teman-teman, kalau Anda tertarik dengan berbagai produk-produk rumah tangga seperti ini dan mau cari, mau beli, bahkan ikutan jadi reseller produk-produk ini, bisa langsung kunjungi website ini, dustusan.com, dan dapatkan berbagai manfaat, diskon, dan bonus-bonusnya. Bagi yang belum, jangan lupa untuk subscribe di bawah ini, dan teman-teman silakan berbagi pengalamannya terkait produk plastik. Bagi komen yang paling menarik, saya akan kirimin 1 set produk dususan gratis. Teman-teman, sekian video saya. Semoga dari video singkat ini tidak ada lagi keributan atau ketakutan dalam memilih produk plastik yang aman untuk keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Salam plastik. Ngumpet. Udah.